Teman-teman sekalian, pembentukan kata merupakan proses di mana kata-kata baru dibentuk dalam sebuah bahasa. Proses ini sangat penting dalam perkembangan bahasa karena memungkinkan bahasa untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan budaya. Ada beberapa cara di mana kata-kata baru dapat dibentuk dalam sebuah bahasa, dan ini seringkali melibatkan penggunaan morfem-morfem yang merupakan unit-unit terkecil dari kata dari dalam arti bahasa. Cara yang pertama untuk membentuk kata baru, yaitu afiksasi. Afiksasi adalah proses menambahkan awalan, akhiran, atau infiks ke dalam sebuah kata dasar untuk membentuk kata baru. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan akar kata baca dan menambahkan awalan me menjadi membaca, menambahkan akhiran kan menjadi membacakan, atau menambahkan infiks i menjadi membacai. Yang kedua, reduplikasi. Reduplikasi melibatkan pengulangan suatu kata atau seluruh kata untuk membentuk kata baru. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, kita memiliki kata cinta. Dan dengan reduplikasinya, kita dapat membentuk kata cintai-cintai yang mengekspresikan intensitas atau salingnya suatu tindakan. Yang ketiga, komposisi. Pembentukan kata juga dapat melibatkan penggabungan dua atau lebih kata dasar untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda. Contohnya, dalam bahasa Inggris, kata tooth, yaitu gigi, dan brush, itu sikat, dapat digabungkan menjadi toothbrush, yaitu sikat gigi. Yang keempat, klasifikasi semantik. Pembentukan kata juga dapat terjadi melalui perubahan makna atau penyesuaian kata yang sudah ada untuk membentuk kata baru dengan makna yang spesifik. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, kata mobil yang awalnya mengacu pada kendaraan bermotor dan berkembang menjadi mobil telepon untuk merujuk pada telepon genggam karena memiliki kemiripan bentuk dan ukuran. Yang kelima, pinjam serap. Dalam proses ini, sebuah bahasa meminjam kata atau morfem dari bahasa lain dan menyesuaikannya dengan aturan tata bahasa dan fonologi bahasa yang meminjam. Contohnya, bahasa Indonesia memiliki banyak kata serapan dari bahasa Belanda seperti kantor dan sepeda. Yang keenam, onomatope. Beberapa kata dibentuk berdasarkan suara-suara alami atau bunyi yang dihasilkan oleh objek atau fenomena tertentu. Contohnya, dalam banyak bahasa, kata yang menggambarkan suara hewan seperti meow atau gonggong merupakan contoh dari proses onomatope. Jadi, teman-teman sekalian, pembentukan kata merupakan proses yang dinamis dan terus berlangsung dalam sebuah bahasa. Hal ini sangat penting untuk memperkaya kosakata dan memungkinkan bahasa untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan budaya. Kemudian, proses morfologi. Proses morfologi adalah proses di mana kata-kata dalam sebuah bahasa dibentuk, diubah, dan dianalisis melalui struktur internal mereka. Morfologi melibatkan pemahaman terhadap bagaimana unit-unit kecil dari arti yang disebut morfem digunakan untuk membentuk kata-kata. Nah, berikut beberapa langkah-langkah yang terlibat dalam proses morfologi. Langkah yang pertama yaitu analisis morfem. Proses dimulai dengan mengidentifikasi morfem dalam sebuah kata. Morfem adalah unit terkecil dari arti dalam bahasa yang tidak bisa dibagi lagi menjadi unit-unit yang lebih kecil. Misalnya dalam kata unhappiness, terdapat 3 morfem yaitu un, happy, and ness. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan kata. Setelah morfem diidentifikasi, proses selanjutnya adalah membentuk kata-kata dengan menggabungkan atau memanipulasi morfem-morfem ini. Ini dapat melibatkan penggunaan afiks, yaitu awalan, akhiran, atau infiks, reduplikasi, komposisi, atau proses-proses lainnya. Yang ketiga, afiksasi adalah proses menambahkan awalan, akhiran, atau infiks ke dalam sebuah kata dasar untuk membentuk kata baru.
Misalnya, dengan menambahkan awalan "r" pada kata write, kita membentuk kata raw write. Yang keempat yaitu reduplikasi. Reduplikasi melibatkan pengulangan suku kata atau seluruh kata untuk membentuk kata baru. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, kata makan dapat diubah menjadi makan-makan untuk mengekspresikan intensitas atau frekuensi suatu tindakan. Yang kelima, komposisi. Komposisi terjadi ketika dua atau lebih kata dasar digabungkan untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda. Misalnya, dalam bahasa Inggris, kata tooth dan brush digabungkan menjadi toothbrush. Yang terakhir, fleksi dan derivasi. Proses morfologi juga melibatkan fleksi dan derivasi. Fleksi adalah perubahan dalam bentuk kata untuk menunjukkan perbedaan gramatikal seperti bentuk jamak, bentuk waktu, dan lain sebagainya. Derivasi melibatkan pembentukan kata baru dengan menambahkan afiks atau melakukan perubahan dalam struktur internal kata. Jadi, teman-teman sekalian, proses morfologi sangat penting dalam memahami struktur kata-kata dalam sebuah bahasa. Ini membantu dalam pembentukan kata-kata baru, pemahaman terhadap makna kata, serta dalam analisis sintaksis dan semantik. Dengan memahami proses morfologi, kita dapat lebih memahami bagaimana kata-kata dibentuk dan digunakan dalam konteks yang berbeda dalam sebuah bahasa.